pertanyaan Pak Yanto dan Bu Rida ya Pak Ustadz ya. Itu kan kita pernah dengar cerita juga Pak Ustadz, ada orang yang tadinya berbuat kejahatan, terus akhirnya di sebelum akhir hayatnya dia bertobat, dan akhirnya dia masuk surga ya Pak Ustadz ya. Terus kayak seperti kita ya Pak Ustadz, kita memohon sama Allah untuk minta ampun dosa kita selama ini gitu ya Pak Ustadz. Tapi yang namanya kita bermasyarakat, pasti kita banyak godaan ya Pak Ustadz ya. Godaan dari orang-orang sekitar kita, terus kita terbawa lagi situasi, terbawa emosi lah ketika orang berbuat jahat ke kita. Nah, terus apakah itu bisa dibilang tergolong dari yang seperti Pak Ustadz bilang tadi, bisa tergolong kita masuk surga gitu Pak Ustadz? Karena kan banyak dosa-dosa yang kita lakukan di ini Pak Ustadz, dengan lingkungan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Sebenarnya katanya, Bu Desti, paling enak tuh jadi perempuan. Kenapa Pak Ustadz? Karena masuk surganya bisa dengan jalan pintas. Karena Rasul SAW mengatakan, siapa di antara kalian perempuan ini yang melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, Allah jamin untuk dia masuk surga. Jalan pintas banget. Jalan pintas banget. Jadi perempuan itu yang penting sholat 5 waktu. Nggak usah sholat tahajud apa, sholat 5 waktu benar. Puasa Ramadan benar. Taat kepada suami. Lihat. Ya. Ya, taat kepada walaupun suami. ada rasa kita terhadap orang-orang gitu Pak Ustadz, orang-orang sekeliling kita yang membuat kita marah gitu Pak Ustadz. Jadi kalau dia taat, walaupun ada goda. kalau taat kepada suami, jadi yang tadi ya, sholat 5 waktu benar, sholat puasa Ramadan dia lakukan, taat kepada suaminya bagus, nanti Allah atur untuk hal-hal yang menyebabkan dia berbuat dosa, menyebabkan dia masuk neraka, Allah pinggirkan itu. Ini ada pokok. Nanti Allah atur itu. Ya, saya kasih contoh. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Mbah Maimun Zubair. Ya, Mbah Maimun, saya sudah 2 bulan. Ya, hidup sebagai istri, tetapi fungsinya seperti suami. Seperti apa itu? Ya, saya yang ngasih makan suami. Sudah 2 bulan, suami di PHK. Jadi saya sudah merasa saya nggak kuat. Karena ini santrinya ya, jadi dia konsultasi kepada kiainya. Lantas bagaimana? Ya, saya mau cerai. Jadi kata Mbah Maimun, baik. Kamu punya lemari toh? Ya, punya. Isinya apa itu? Ya pakaian. Punya kulkas? Punya. Isinya apa? Apa segala, baik. Oke ya. Mana lebih mahal lemari kamu sama kulkas? Ya, kulkas lebih mahal. Mana yang lebih bagus tuh? Ya, kulkas lebih bagus. Boleh pakaian kamu itu ditaruh di dalam kulkas, diketahuinya nggak boleh lah. Baik. Jadi suami kamu itu ya laksana kulkas, ya bukan untuk tempat pakaian. Ya, suami kamu itu lebih dari itu. Ya, bukan sekedar suami kamu. Jadi suami kamu itu adalah pintu masuk surga kamu. Jadi bagaimana? Itu suami kamu itu, kamu taat kepada suami kamu, kamu masuk surga. Yang penting kamu sholat 5 waktu benar, puasa benar, sholat kan, sholat. Puasa, puasa. Puasa Ramadan puasa. Tinggal satu, taat kepada suami kamu. Kamu servis suami kamu yang baik, yang benar. Nanti hal-hal yang menyebabkan kamu gelisah, menyebabkan kamu itu sengsara, itu Allah pinggirkan. Semuanya dengan kamu taat kepada suami, semuanya dibikin oleh Allah menjadi hal-hal yang menyebabkan kamu masuk surga.
rezekinya dimudahkan dan seterusnya. Kamu coba 2 minggu aja. Ya. Kemana saya? Ah, iya, iya. Fakih. Jadi akhirnya dicoba ya 2 minggu. Setelah 2 minggu datang, ya Mbah, alhamdulillah, ya semuanya jalan dengan lancar. Allah kasih rizki. Ya Allah kasih rizki. Jadi bagaimana itu? Ya suaminya dapat job, dapat ya. Begitu. Ya sehingga yang tadinya dia nggak suka dan seterusnya dipermudah semuanya. Ya semuanya dipermudah untuk mengarahkan dia masuk surga. Baik, saya kasih contoh lagi. Ada ayat yang mengatakan, aduh, saya Faruk nih kenapa ini? Ya, Allah berfirman. Jadi ada seorang ustadz ya. Jadi ustadznya masya Allah, ya, masih muda, hafal Quran bagus, bahasa Arab bagus, pintar. Doktor. Dia kasih kajiannya. Terus dia bahas. Allah berfirman itu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Qur'an Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an kepada siapa saja yang ingin mengikuti ridha Allah. Allah kasih hidayah kepada dia ke jalan-jalan yang mensejahterakan dia, jalan-jalan kesuksesan. Dan Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju terang. Dan Allah akan percepat dia masuk ke dalam surga. Itu dia terjemahkan seperti itu. Jadi rupanya ada yang tanya, Ustaz, saya kerja di bursa efek. Ya, terus bagaimana? Ya ada, pokoknya abu-abu deh. Jadi Ustaznya ngomong, ya tinggalkan aja kalau abu-abu. Kamu harus keluar dari kegelapan. Abu-abu itu gelap. Enggak pakai mikir itu Ustaz itu ngomong. Jadi setelah itu, beberapa kali tidak ikut kajian. Jadi dicari mana itu jamaah kita. Ya. Terus ada yang memang sempat. Ya. Ustaz, kalau saya keluar nanti anak sekolah bagaimana anak saya sekolah? Jadi saya bilang, saya yang tanggung jawab. Ya, saya yang tanggung jawab. Anak istri kamu sementara kamu tidak ada kerjaan, saya tanggung jawab. Untuk kasih berasnya untuk yang penting makan. Sekolah itu saya tanggung jawab. Jadi karena ini ya, dia teringat dengan janjinya, dia datang ke rumahnya itu sudah beberapa kajian tidak datang ya, entah sebulan, entah 2 bulan. Jadi di rumahnya itu ditulis ya, dijual rumah ini. Jadi saya merasa bersalah kan. Jadi ditanya kepada istrinya itu, mana suamimu? Ya lagi repot itu ngurusin bisnisnya gitu. Ya. Repot ngurusin bisnisnya. Terus rumahnya mau dijual, kenapa? Itu untuk daripada sewa ruko, ya dijual saja untuk beli. Ya sudah beberapa cabang. Jadi begitu ya, dibikin oleh Allah.
ibu sampai hujan tadi, kata ibu. Tadi sebelum ibu mau berangkat